이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 You don't even know my name 누구보다도 super shy but wait a minute while I make you mine 빨리 난 지금도 you're on my mind all the time I wanna tell you but I'm super shy Jelaskan mengenai asas-asas hukum tata negara. Apa aja sih asas-asas yang ada dalam hukum tata negara? Sebelum masuk ke dalam asas-asas hukum tata negara, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu asas hukum tata negara. Secara bahasa, asas hukum tata negara merupakan alas, tumpuan, landasan berpikir atau juga sebagai pendapat. Sedangkan menurut Kamus Hukum, asas hukum tata negara ini merupakan sebagai alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari suatu norma hukum. Dan yang paling mendasar dan fundamental yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan pedoman dalam pembentukan hukum tata negara. Dalam hukum tata negara terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang kelima yaitu asas pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Nah, apa aja sih penjelasan tentang kelima asas ini? Yang pertama yaitu asas Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara Indonesia sebagai sumber negara dalam segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, keempat nilai permusyawaratan, dan kelima nilai keadilan. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku itu harus mengandung dalam nilai Pancasila ini dan tidak boleh bertentangan dalam Pancasila itu sendiri. Yang kedua yaitu asas negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum itu harus dijadikan pilar yang menopang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan segala sesuatu permasalahan bangsa itu harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku seluruh warga Indonesia dan harus mematuhi norma-norma yang ada. Nah, Indonesia juga sebagai negara hukum menganut konsep hukum material, yang mana artinya negara ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Akan tetapi, negara juga harus bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konsep negara hukum material ini, hukum itu tidak hanya diartikan sebagai norma atau aturan yang sifatnya hanya mengatur dan memaksa, tapi hukum juga itu harus hidup dan berkembang dengan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu asas teori kedaulatan rakyat. Dalam asas ini dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi yaitu berada di tangan rakyat seperti disebutkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum tata negara di Indonesia ini harus mampu mendukung aspek kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Cara untuk menjaga keutuhan negara ini dengan membentuk hukum tata negara yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, setiap rumusan yang dibentuk ini harus mengedepankan asas persatuan dan kesatuan bangsa. Asas yang terakhir, yang kelima, yaitu asas pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Menurut John Hawkes, konsep pemisahan kekuasaan ini
terbagi menjadi 3 bagian. Menurut bukunya, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, kemudian setelah itu menurut cabang kekuasaan menurut Montesquieu, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga menjadi kekuasaan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar tidak berpusat oleh satu kekuasaan saja, tapi dibagikan ke cabang kekuasaan yang ada untuk menghindari kekuasaan yang sifatnya absolut dan rentan disalahgunakan. Nah, selain itu juga kekuasaan ini tidak hanya organ. Montesquieu juga memisahkan fungsi dari masing-masing kekuasaan itu. Nah, kekuasaan checks and balance ini yaitu penerapan asas pemisahan kekuasaan dan checks and balance yang bertujuan agar antar cabang kekuasaan ini negara tidak hanya bisa saling bekerja sama, tapi juga mengimbangi dan mengawasi satu sama lain. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.